Hari ini 15 Oktober 2024, balik dengan pembahasan XAUSD. Seperti biasa, we always check Saxo untuk ngomongin pembentukan dalam daily-nya. Kalau kita lihat dalam daily, tentu ini gampang ya teman-teman. Teman-teman perhatikan ya. Up, drop, lalu up 2 kali berturut-turut, dan di sini drop kembali. Teman-teman bisa ngeliat karena apa ya? Tentu jelas karena memang masih dalam pembentukan base-nya ya. Ini base-nya lebar sekali. If we take it actually by the garis ya, line chart, kita ngambil dari line chart untuk taruh ini di sini. Itu ada di 2657 teman-teman, area teratasnya ya. 2657 ya area teratasnya. Area terbawahnya kalau salah kita perhatikan di sini ada di 2608. Ini di daily-nya. Saya balikin jadi candle. You will see the same, see 2657. Jadi kalau kita perhatikan 2657 ini malah akan menjadi area sell saya nanti 2657. Oke. Kalau misalnya kita tarik Fibo retracement from this level to the upside, 618 ada di 2628. Ya, salah satu area saya juga lah. Teman-teman bisa ngeliat di sini 2628, 2625. Oke, ini salah satu area saya kalau misalnya saya harus entry buy. Cuma yang kita bisa tahu adalah still making the base. Masih belum ada pergerakan yang signifikan, masih belum ada pembentukan rally baru ataupun drop baru ya. Still the base. Jadi kita perlu menunggu terlebih dahulu untuk sekarang. Now back on Oanda, kita ngomongin di H4 ya. Kita see the naked chart. Kalau misalnya dari sini sama ya. Kalau misalnya H4 tuh nggak ada perubahan, still pembentukannya adalah sideways. Oke, dari September 26 September sampai hari ini still sideways. Kalau kita perhatikan the highest level di sini yang terbentuk ya. Ini kan kalau misalnya kita ubah jadi line chart. Nah, ini area teratas ya. Ini ada di 2660, 2661. Ya, jadi 2659 sampai 2661 itu nanti jadi patokan saya untuk nge-sell. Sedangkan untuk nge-buy lagi itu ada di, ya sebenarnya di harga sekarang itu adalah area buy-in ya, buy scalping ya. 2644, 2643. Jaraknya cuma 10 pips saja, menurut saya udah cukup. Dan nanti itu masuknya di 2639 ke bawah. Kenapa? If we check by this one, ini up, ketahan, baru dia sebelum breakaway gap. Ini ada di 2639, 2637. Ya, itu nanti kita bisa jadikan patokan untuk re-entry seandainya kita perlu untuk re-entry buy. Now we talk in H1, area tempat kita trade. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa patokannya. Pertama 2652.9, ini 2653 lah ya. Saya bulatin, kenapa saya bulatin 2653? Karena this is also the level yang gak berhasil di break berkali-kali. Drop, dia berhasil drop sekali. Di retest, teman-teman perhatikan, di retest tapi gak berhasil close di atasnya, dia drop. Di retest sekali lagi gak berhasil break, dia drop. Di sini berhasil break, lanjut, gap, drop, dia berhasil break, lanjut, drop, ketahan, retest sekali lagi nggak berhasil break, berusaha untuk retest sekali lagi nggak berhasil break, still going down. Artinya 2653 bisa kita patok. 2649 saya hapus dulu aja, nggak perlu banget. Yang perlu kita perhatikan sekarang sih 2646, 2643. Tadi harga sampai 2645, ini sekarang harga di 2645. Jadi sebenarnya kita bisa kecilkan the zone itself. Saya tadi bilang 2644 kan. Jadi 2644 itu sebenarnya adalah salah satu area yang teman-teman bisa manfaatkan. Untuk apa? Untuk masuk entry buy. 2644, 2643. Why? Ya jaraknya 10 pips saja. Memang kalau kita ngeliat di H1 terlalu dekat, tapi kalau kita ngomongin di M5 ya, there's actually a hopes ya. Ada hopes kita bisa manfaatkan. At least kita bisa ngeliat di sini, walaupun ini break ke bawah sampai 2640.8 ya. Ini 2640.8, 2641 lah. Tapi dia berhasil rebound. Di sini dia nge-retest nggak berhasil break, retest nggak berhasil break, retest dan berharapnya nggak berhasil break. Kalau nggak berhasil break, ada kemungkinan dia melanjutkan penguatannya. That's why saya bilang 2644 ya, 2644, 2643, 10 pips aja zonanya. Itu teman-teman bisa manfaatkan for buying, buy scalping. Itu satu. Sekarang kalau kita ngomongin basically dari hari ini aja ya. Pembentukan yang terjadi di hari ini. What is the highest level yang pernah di-hit? Tentu 2653. What is the lowest level yang pernah di-hit adalah 2643. Jadi atas bawahnya 100 pips. Sehingga kalau misalnya kita taruh resistannya ada di 2653 dan supportnya ada di 2643, atas bawah aja. Selama dua area tersebut gak di breakout, maka masih akan membentuk sideways drop up sampai dia break salah satunya. If dia break 2653 kemana? Tadi teman-teman sudah dengar kalau misalnya dia 2653, kita ada beberapa patokan. Yang pertama ada di 2660 ya, 2661. Jadi potensial dia akan menunjukkan penguatannya ke area sana. 2660, 2661. Ini 60, 61 ke atas. Kalau di sini paling tinggi sampai 64. Jadi nanti kita bisa sesuaikan. Tetapi itu there's a big chance dia akan bergerak ke 60-an.
seandainya 53 ini sendiri dia break. Kenapa? Karena kalau dia bisa berhasil break 53, ini momentum bayarnya sudah mulai masuk. Pun juga sama, kalau misalnya dia breaknya 43 ke bawahnya, maka next target sama seperti semalam saya bilang akan ke 2637, 2635. Ya, dia akan drop untuk makan di area lebih bawahnya lagi. Begitu. Sekarang nggak usah kita ngomongin buy high risk-nya di mana. Tentu pilihan saya untuk buy high risk ada di 37 ini. Ya, sebenarnya dari 38 bisa lah. 2638 sampai 26335 itu bisa. 2638, 2635. Nanti saya update. Tapi 3735 pun it's actually fine lah. Lalu di mana lagi untuk buy high risk-nya? Tentu buy high risk-nya another places. Tadi teman-teman bisa lihat saya ada target risk di sebelah sini. Itu ada di 2628, 2625. Ya. Jadi 2628, 2625 also will be my next buy position. Medium risk ada di sini. Medium risk ada di bawahnya. Jadi 2608 aja sebenarnya sih. 2608 atau 2609 sampai 2606 untuk medium risk buy-nya saya. Jadi ada dua posisi untuk buy. 3735 high risk selama 37 nggak breakout. 2825 selama 28 yang nggak breakout, dan nanti medium risk-nya ada di 0906 atau 0805, totally the same. Cuma beda 10 pips saja. Sedangkan sell di mana tentu paling dekat ada di 53 teman-teman. 2653, 2651 itu adalah yang terdekat untuk kita sell high risk menurut saya. No, sell scalping malahan. Karena kan kita masih dalam momen sideways. Jadi sell scalping 5153. Ya, teman-teman seperti biasa TP open for scalping 10-15 pips cukup, dikasih 30-an pips ya bersyukur karena hitung bonusan. Lalu nextnya di mana sell nextnya saya akan ada di 60-an. Jadi sell high risk saya akan ada di 60 sampai ke 63. Itu akan jadi sell high risk saya setelah nanti dia masuk zone tersebut. Ya, itu satu. Baru nanti nextnya medium risk saya tentu ada di 8385, nggak pernah berubah. Oke, jadi scalping teman-teman sudah dapat 5351 untuk sell. Sedangkan untuk buy nggak gitu lebar, 44 sampai 43 aja, 10 pips only perbedaannya. Tapi kalau kalian lebarin ke 45 silahkan. Kenapa saya bilang 44 43? Karena sudah nyampe ke arah sana juga, jadi doesn't matter. Begitu. Jadi selama nggak ada perubahan apapun. Kalau kita ngomongin sideways besar ya sideways besar seperti ini. Kalau kita ngomongin sideways kecil ya sideways kecil sebatas ini aja. Kita perlu nunggu adanya momentum. Kenapa perlu nunggu adanya momentum? Ya biar kita tahu pergerakan market mau kemana. Kalau misalnya kita ngeliat secara daily, ya sebenarnya ya kalau kita ngomongin secara daily, lebih besar potensi dia drop. Kalau kita ngomongin secara daily, lebih besar potensi dia melanjutkan penurunannya dibandingkan dia rebound naik ke atas secara daily. Dan kalaupun itu terjadi, so it's confirmed, ini bisa teman-teman bisa perhatikan, it's gonna be it's supposedly head and shoulders actually ya, tapi ini dia headnya double, tapi you still can see the same, up, tahan, up, tahan, up, tahan, up, tahan. Sorry. Jadi asal teman-teman perhatikan, just need to break. Ingat ya, 2643 itu hanya perlu di break. Seandainya dia break, it's all done. Teman-teman kita ganti first sell continuation. Begitu. Paling kita ketemuannya nanti di 609 lagi kayak kemarin. Ya, semoga membantu untuk hal tersebut. Dan ingat ya, ini berlaku dua arah. Dia nggak berhasil break, ya rebound. Dia berhasil break, turun. Dan yang penting kita tahu di mana nanti perlu untuk menangkap para pisau jatuh ini. Yap. So that's all from me. Teman-teman bisa sesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan. Pastikan kalian jadikan map ini sebatas sebagai referensi. Dan sampai berjumpa next time dan semoga profit.